Karena cinta itu pada hakikatnya seperti benih yang disiram dengan ketaatan. Ketika tidak disirami, maka benih itu akan mati. Dan ketika kita sirami benih itu dengan ketaatan terus, maka dia akan semakin tumbuh. Semakin banyak nutrisi, siraman, ibadah yang diberikan untuk bibit pohon itu, maka akan semakin tumbuh, berkembang, berbunga, dan berbuah. Itulah cinta yang lezat. Itulah cinta yang dikatakan karena Allah, tapi tidak bohong. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen ya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi bareng Ane di Hijrah Station. Dan alhamdulillah, nikmat yang luar biasa hari ini Allah berikan kepada kita semua. Walaupun masih dalam keadaan lockdown. Biasanya pagi-pagi kalau lagi stay at home itu orang-orang ada yang lagi berjemur, ada juga yang lagi olahraga, gerak-gerak sedikit biar keluar keringetnya. Alhamdulillah saya lagi berjemur di suasana yang cukup menenangkan ini dengan suara burung yang sedang bertasbih. Dan kali ini kita sedang menyimak atau tengah menyaksikan beberapa berita di media tentang sesuatu yang palsu, sesuatu yang dusta, sesuatu yang bohong. Seperti misalkan ada kata-kata sembako tapi bohong. Kemudian apalagi kemarin mau ada dukhon tapi bohong, artinya nggak tepat waktunya. Apalagi banyaklah semuanya tapi bohong, sehingga ramai di media sosial. Nah, jangan sampai ketika seseorang mengatakan aku cinta padamu karena Allah tapi bohong. Kenapa? Karena nggak ngerti apa yang dia ucapkan itu. Karena setiap ucapan itu mempunyai konsekuensi ilmu, harus didasari dengan ilmu sehingga dia bisa memenuhi persyaratan apa yang dia katakan. Ketika seseorang mengatakan aku cinta kamu karena Allah, maka otomatis dia melibatkan Allah dalam segala sesuatu. Apa yang dicintai oleh Allah wajib dia cintai. Apa yang dibenci oleh Allah maka wajib pula dia benci. Tapi nyatanya banyak sekali orang mengatakan dengan mudahnya aku cinta kamu karena Allah, tapi bohong. Kenyataannya ketika Allah berikan ujian kepada dia, maka lepaslah cintanya, maka berubahlah cintanya. Salah satu contoh misalkan, ketika seorang istri mengatakan abi, suamiku, atau hubbi, atau apapun itu panggilannya, aku mencintaimu karena Allah. Ketika di awal-awal pernikahan dia rajin beribadah, si istrinya membangunkan suaminya untuk sholat malam, kemudian keduanya rajin untuk berpuasa sunnah, untuk tilawah, pengajian, dan lain sebagainya. Tapi ketika Allah berikan ujian kepada keluarganya, si suaminya jatuh miskin, maka mulai goyahlah cintanya. Biasanya seorang istri itu akan diuji cintanya ketika suaminya bokeh, ketika suaminya hilang kerjaan misalkan, ketika suaminya mulai tidak ada penghasilan. Disitulah akan diuji, karena nanti kita akan tahu sejauh mana kecintaan seseorang dibuktikan oleh dirinya, antara dirinya dengan Robnya, dengan Tuhannya. Jangan sampai kita mengatakan aku cinta kamu tapi bohong. Kenapa? Karena cinta seseorang itu memiliki bukti. Cinta seseorang itu akan menghadirkan keridhaan terhadap segala ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Yang namanya kita sudah cinta karena Allah, berarti kita mencintai dia karena Allah cinta kepada dia. Sekali lagi,
Ketika kita mengatakan aku cinta kamu karena Allah, berarti ada sesuatu yang harus kita cintai darinya, dan Allah mencintai dia karena dia melakukan amalan itu, atau karena dia memiliki karakter itu. Misalkan ada seorang ikhwan mencintai seorang akhwat yang ingin dinikahinya karena si akhwat itu menjaga ifahnya, menjaga dirinya, menjaga kehormatannya karena Allah, karena takut api neraka, maka si ikhwan itu layaklah dia mengatakan, aku mencintaimu karena Allah, karena engkau menjaga dirimu dari api neraka, karena engkau menjaga dirimu dari larangan-larangan yang Allah larang kepadamu. Seperti itu. Ini kan konsekuensi ya. Nah, maka ketika seseorang mengatakan aku cinta kamu karena Allah, seharusnya secara global dia mencintai apapun yang Allah perintahkan, dan dia akan ridho dengan apapun yang Allah berikan. Namun kenyataannya ridho ini ada 3 tingkatan. Yang pertama, seseorang akan ridho dengan pemberian Allah saja, dan ini adalah ridhonya orang-orang awam. Seseorang akan ridho ketika dia diberi saja oleh Allah, ketika mendapatkan rezeki, apalagi rezeki yang tiba-tiba Allah berikan dengan rezeki yang banyak. Masya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, engkau lama pemberi, aku ridho denganmu ya Allah. Ini adalah ridhonya orang-orang awam saja. Tapi sebaliknya, ketika dia diberikan ujian, ketika dia diberikan sakit, ketika dia diberikan goncangan-goncangan dalam keluarganya, ketika dia diberikan sesuatu yang tidak mengenakan hatinya, mengenakan dirinya, padahal itu baik menurut Allah, maka keridhoannya mulai berkurang atau mulai hilang. Inilah ridho yang pertama, ridho yang hanya dimiliki oleh orang awam saja. Dan ini adalah bukti kecintaan. Seberapa besar bukti cintanya kepada Allah dan kepada orang-orang yang Allah cintai, maka kadar ridhonya akan terukur. Salah satunya adalah yang ini, hanya ridho dengan apa yang Allah berikan saja. Yang kedua, kadar cinta seseorang akan lebih besar dibandingkan yang pertama tadi, ketika dia menduduki ridho yang kedua, yaitu dia ridho dengan segala ketentuan Allah, ridho dengan segala takdir Allah. Takdir apapun, ya udah ya Allah, saya ridho dengan penyakit ini. Allah berikan ujian, ya Allah ridho, semoga ini menjadi penghapus segala dosa yang hamba lakukan selama ini. Allah berikan goncangan-goncangan dalam rumah tangga, ya Allah semoga ini akan melahirkan anak-anak yang soleh dari keluarga hamba, ya Allah. Ridho, dia ridho dengan apa yang Allah takdirkan, baik ataupun buruk. Dan ini adalah ridho yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang khusus, orang-orang yang cintanya melebihi orang-orang awam, orang-orang yang memahami bahwa takdir baik dan buruknya itu semuanya datang dari Allah. Dan ini bukti cinta yang luar biasa yang dirasakan oleh seorang hamba ketika dia merasakan ridho yang seperti ini, ridho dengan takdir baik dan buruk. Namun ada tingkatan cinta yang lebih dahsyat dari itu, yang lebih tinggi tingkatannya dari itu, ketika dia menempati ridho yang ketiga ini. Intinya dia lebih baik dari level ridho yang pertama dan yang kedua. Dan ridho yang ini adalah ridho bahwa Allah adalah Tuhannya. Ketika dia sudah ridho bahwa Allah adalah Tuhannya, maka semuanya akan dia ridhoi, semuanya akan dia ikhlaskan, semuanya dia akan merasa bahagia dengan apa yang Allah takdirkan. Dia akan merasa dengan segala ketentuan Allah, dia akan merasa dengan segala ciptaan-ciptaan yang Allah berikan, dia akan ridho dengan segala nafas, segala lingkungan, segala keadaan yang ada di sekitarnya. Ridho, sangat ridho. Dan ini tingkatan ketiga orang-orang yang ridho dan memiliki kecintaan yang luar biasa. Lalu di manakah posisi cinta kita ketika kita mengatakan aku cinta kamu karena Allah? Di mana posisi kita? Apakah kita hanya mengikuti cintanya orang-orang awam saja yang hanya ridho dengan apa yang Allah berikan saja, dan tidak ridho dengan apa yang Allah ambil? Semoga Allah memberikan
ilmu kepada kita dan kekuatan untuk mengamalkan ilmu itu, sehingga apa yang kita katakan tentunya memiliki konsekuensi dan kita harus mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman semua, maka tidak sesederhana para ABG atau ikhwan-ikhwan yang mengatakan aku cinta kamu karena Allah, tapi dia meninggalkan larangan-larangan, dia meninggalkan perintah-perintah Allah, dan dia juga dengan mudah mengerjakan semua yang Allah larang. Sangat mudah dia mengatakan aku cinta kamu karena Allah, tapi bohong. Jangan sampai apa yang keluar dari lisan kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah dan kita tidak mampu bertanggung jawab di hadapannya dengan apa yang kita ucapkan. Ala kulli hal, semua yang kita katakan ini tentunya biasanya lahir dari hati. Dan ketika hati kita mantap memiliki ilmu dan wawasan yang luas tentang apa yang kita katakan, maka tidak ada keraguan sedikit pun kita akan mengatakannya. Baik secara harfiah ataupun secara lisan, secara tegas kita ucapkan. Teman-teman semua, semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bertanggung jawab, yang memiliki sifat tanggung jawab dengan apa yang kita katakan dan tidak bohong. Semoga Allah mencintai kita semua dan mencintai orang-orang yang kita cintai, dan kita pun begitu. Semoga kita hanya mencintai orang-orang yang Allah cintai saja dan membenci orang-orang yang Allah benci saja. Dan cinta kita seharusnya akan bertambah dan bertambah kepada orang yang selalu mencintai Allah dan bertambah ketaatannya. Karena cinta itu pada hakikatnya seperti benih yang disiram dengan ketaatan. Ketika tidak disirami, maka benih itu akan mati. Dan ketika kita sirami benih itu dengan ketaatan terus, maka dia akan semakin tumbuh. Semakin banyak nutrisi, siraman, ibadah yang diberikan untuk bibit pohon itu, maka akan semakin tumbuh, berkembang, berbunga, dan berbuah. Itulah cinta yang lezat. Itulah cinta yang dikatakan karena Allah, tapi tidak bohong. Semoga bermanfaat ya guys. Saya akan kembali berjemur lagi nih, mumpung masih hangat. Udah mulai panas. Di sini menunjukkan jam 8:30. Buat teman-teman yang masih lockdown, bersabar ya. Semoga Allah memberikan jalan kepada kita untuk mendapatkan segala yang kita butuhkan, dan Allah segera menghilangkan segala penyakit, wabah, dan mara bahaya dari kita semua, agar kita bisa melakukan ketaatan dengan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.